Farmasi. Dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan. Pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit serta pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis mencakup pelayanan langsung kepada pasien. Instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Darmo Kabupaten Lebak memiliki visi menjadi instalasi rumah sakit yang handal dan berdaya saing di Provinsi Banten. Misi instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Darmo mewujudkan pelayanan kefarmasian yang sesuai regulasi, mewujudkan pelayanan pengelolaan sediaan farmasi dengan mengutamakan efektivitas dan keamanan serta berbasis bukti, mewujudkan pelayanan farmasi klinik yang mengutamakan kepentingan pasien, mewujudkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia IFRS yang handal. Instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Darmo menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yeay, luar biasa. Ya, mantap. Terima kasih. Harus bangga menjadi anggota keluarga besar instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Darmo ya. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari pembicara. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Apoteker Fitri Koryawati. Sebentar izin share untuk CV dari Ibu moderator. Ibu Fitri Koryawati, lahir di Rangkas Bitung, menikah, tinggalnya di Serang ya. Pendidikan formal S2 konsentrasi farmasi Rumah Sakit Universitas Padjadjaran. Tahun 2009 lulus profesi apoteker Universitas Padjadjaran. S1 juga di Universitas Padjadjaran, SMA 1 di Serang, SMA 4 di Rangkas Bitung, SD 1 Rangkas Bitung. Pengalaman bekerja tahun 2009 apoteker pendamping di Kimia Farma Padjadjaran Bandung. Januari 2010 sampai dengan sekarang apoteker pelaksana farmasi klinik di instalasi farmasi RSUD Dr. Haji Darmo. 2014 sampai dengan sekarang menjadi apoteker penanggung jawab di Apotek Wijaya Medical yang di Rangkas Bitung dan di Serang ya. Pengalaman organisasi Februari 2019 sampai dengan sekarang adalah Ketua Bidang Tim Sertifikasi dan Rekomendasi Visi IAI Kabupaten Lebak. Baik, kepada Ibu Moderator APT Fitri Koryawati M.Farm, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Apoteker IIN selaku MC dalam acara pada siang hari ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya memoderatori acara pelatihan pada Rabu siang ini ya. Baik, saya akan sapa dulu Ibu Mega pembicara. Apakah sudah jelas, terdengar jelas suara saya, Ibu? Ya, terdengar jelas, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mega sudah berkenan hadir di acara kali ini. Baik, seperti kita ketahui bersama, dispensing sediaan steril adalah kegiatan sediaan farmasi steril untuk memenuhi kebutuhan individu pasien dengan cara melakukan pelarutan, pengenceran, dan pencampuran produk steril dengan teknik aseptik untuk menjaga sterilitas sediaan sampai diberikan kepada pasien. Pencampuran obat suntik dan penanganan sediaan sitostatika seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit. Tetapi kenyataannya, sebagian besar masih dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lain dengan sarana dan pengetahuan yang sangat terbatas. Sedangkan pekerjaan kefarmasian tersebut memerlukan teknis khusus dengan latar belakang pengetahuan, antara lain sterilitas, sifat fisikokimia, dan stabilitas obat, ketidaktercampuran obat, serta resiko bahaya pemaparan obat. Selain hal tersebut, diperlukan juga sarana dan prasarana khusus yang menunjang pekerjaan hingga tujuan sterilitas, stabilitas, dan ketercampuran obat dapat tercapai. Salah satu tujuan dari dispensing sediaan steril adalah menjamin kompatibilitas dan stabilitas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak pemaparan materi dari Ibu Apoteker Mega Muzdalita M.Farm dengan topik penggunaan obat injeksi berdasarkan stabilitas dan kompatibilitas. Sebelum Ibu Mega memaparkan materi, mohon sedikit waktunya untuk saya membacakan CV dari Ibu Mega.
Baik, nama lengkap Ibu Apoteker Mega Muzdalifah Esfam, lahir di Rengat. Rengat itu di mana Ibu Mega ya? Di Riau, Ibu. Oh, di Riau. Iya. Alhamdulillah. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu, bisa sampai ke Bekasi nih dari Riau. Alamat lengkap Ibu di Bekasi, kemudian pendidikan terakhir di Universitas Indonesia. Pengalaman bekerjanya cukup banyak. Tahun 2012 sampai 2014 menjadi Regulatory Registration and Information Product di PT Nova Chemical Utama. Kemudian di 2014 sampai 2018 Regulatory Affair PT Widatra Indonesia, 2018 sampai 2020 di bagian medikal PT Widatra Indonesia, kemudian di Januari 2021 sampai sekarang di Nurse dan Pharmaceutical Care SPT Otsuka Indonesia. Beliau sudah mendapatkan pelatihan yang cukup banyak nih. Insya Allah pemateri hari ini kita berbobot ya, jadi tolong disimak baik-baik materinya. Di tahun 2009, Ibu Mega sudah melaksanakan pelatihan aseptic dispensing dan handling cytotoxic workshop di UHAMKA. Di tahun yang sama juga telah melaksanakan pelatihan aseptic dispensing workshop di RSDP Harapan Kita. Kemudian 2019 di aseptic dispensing workshop di Rumah Sakit Kanker Darmais, dan yang terbaru ini di tahun 2021 sudah melakukan pelatihan aseptic dispensing workshop di RSCM. Jadi insya Allah pemateri kita cukup sudah mengalami banyak pelatihan dan seminar ya, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita yang dapat hadir di acara kali ini. Amin. Baik, untuk para peserta webinar diharapkan untuk dapat menonaktifkan suara dan video selama pemaparan materi dari pemateri. Dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom Q&A atau menekan tombol raise hand untuk menyalakan video. Setelah saya persilahkan baru nanti menyalakan videonya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Apoteker Mega Muzdalifah Esfam, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Fitri. Ya, pertama-tama saya ingin menyapa rekan-rekan tim nakes yang ada di RSUD Dr. Aji Darmo. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu semua. Semoga tetap semangat ya, Bapak Ibu semua. Untuk kita akan menyimak, semoga mendapatkan pencerahan mengenai topik training kita pada hari ini ya, yaitu yang dipilih oleh RSUD Aji Darmo mengenai penggunaan sediaan injeksi berdasarkan stabilitas dan kompatibilitas atau inkompatibilitas ya. Pertama-tama saya juga ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat kepada Dr. Nining selaku Kabid penunjang medik. Mohon maaf jikalau ada salah penyebutan ya Bu. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Ati Rosmiati selaku Kepala Mutu Penunjang Medik. Yang terhormat kepada Ibu Ai Heni selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Aji Darmo. Yang terhormat kepada Bapak Andi ya selaku Kepala Diklat RSUD Aji Darmo. Yang terhormat pula kepada Ibu Fitri selaku moderator training pada hari ini, dan juga kepada Ibu Iin, Apoteker Iin ya, selaku MC, dan juga kepada Bapak Brian, dan juga serta Bapak Ibu semua yang ada di online ya. Saya ucapkan salam kenal dari saya ya. Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu saya ingin share screen ya ke materi kita mengenai penggunaan sediaan injeksi berdasarkan stabilitas dan kompatibilitasnya. Ya, jikalau ada yang kendala suara atau gambar di sela-sela penayangan di layar, mohon bisa diinfokan ya. Oke. Ya, Bu, udah jelas ini. Oke, ya. Oke, ya. Ya, ini tadi sudah ya, saya sudah diperkenalkan oleh Bu Fitri mengenai CV saya. Baik, kita langsung ke materinya ya. Ini saya slide pertama ini mengenai
hierarki teknik aseptik. Kenapa? Ya, kenapa langsung ada hubungan dengan teknik aseptik? Ya, nah, betul Bapak Ibu. Karena dalam yang sebenarnya kita ketahui, dalam penyiapan obat ya, pasti kita yang sudah familiar mengenai standar PKPO nomor 5, yaitu penyiapan obat sebaiknya bagaimana, untuk menentukan mutu produk itu apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, ini saya memiliki piramidanya ya. Ini slide ini saya ambil sewaktu saya mengikuti pelatihan di RS Darmais ya. Nah, di sini ada piramida mengenai persentase ya. Apa saja sih yang kita harus bekali ya untuk menentukan mutu suatu produk ya. Misalkan kita merekonstruksikan suatu obat ya, baik itu pencampuran, pelarutan ya. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Ini dia poin-poinnya Bapak Ibu. 50% ya. 50% ini adalah yang harus kita bekali. Pertama kali adalah SDM kita ya. Nah, Bapak Ibu semua nih sebagai pelaksana 50% tasenya ini harus dibekali pengetahuan khususnya ya. Dilanjutkan ada mengenai nanti teknik aseptiknya dan juga didukung oleh sarana prasarananya. Nah, poin 50% inilah yang akan kita bahas pada training hari ini ya. Apa aja ini SDM yang harus kita bekali ya? Ini dia. Nah, Bapak Ibu, kaitannya mengenai ilmu pengetahuan mengenai stabilitas dan kompatibilitas atau inkompatibilitas dari suatu sediaan obat ya. Nah, dua ini ya. Dilanjutkan kalau sudah oke ya, ilmu yang dikuasai, kita tinggal bisa menerapkan tekniknya bagaimana ya, suhunya, pelarutannya, konsentrasi obat dalam pelarut bagaimana. Ini kalau suhu, pelarut, dan konsentrasi ini sebenarnya ini bagian dari stabilitas dan kompatibilitas sediaan obat juga ya. Next, nah kita mari kita menyamakan persepsi dulu mengenai stabilitas obat ya. Jadi suatu produk dikatakan masih stabil ya, berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologinya itu tidak berubah ya dari spek yang sudah ditetapkan oleh pabrikan obatnya, baik selama penyimpanan sampai penggunaannya ya. Demikian. Jadi stabilitas obat ini erat kaitannya antara BUD dan ED. Apa itu BUD? Apa itu ED? Apakah sama? Ternyata serupa tapi tak sama ya. Serupanya itu sama-sama menentukan batasan waktu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Sampai kapan sih obat ini masih bisa stabil ya? Nah, kalau expiration date tentu ini adalah berada di info dari pabrikan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat produk kami infus, ampul ya. Kalau terima pasti di labelnya ada ya, expiration date-nya ya. Jadi sedianya utuh, masih belum dibuka ya. Berbeda lagi kalau BUD. Bionews date ini yang dimana pada saat kita rekonstitusi ya. Kita buka kemasannya, kita lakukan pencampuran, pelarutan ya, yang sudah atau di pengenceran. Nah, kita lihat BUD-nya. Ya, ada BUD-nya. Sampai kapan sih batas obat tersebut yang sudah kita rekonstitusi masih bisa diberikan kepada pasien sampai kapan ya? Di mana kita lihatnya ya? Ini dia. Acuan pertama yang kita bisa lihat adalah pada referensi leaflet atau brosur dari sediaan obat itu sendiri. Nah, itu kuncian utamanya, acuannya pertama di situ. Kalau tidak ketemu, kita bisa referensi lain ya, seperti buku-buku pendukung ya, handbook injectable drug, jurnal, dan sebagainya. Ya. Nah, berikut adalah Bapak Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suatu obat ya, injeksi ya. Jadi ada poinnya, ada temperatur ya, kelembapan, cahaya, peletakan, oksigen juga ada ya. Nah, ini kita atur sesuai dengan kebutuhan penyimpanannya ya. Next, nah ini mari kita bahas satu persatu. Misalnya kan dari temperatur ya, stabilitas obat terkait dengan temperaturnya. Ya, kita tahu kalau suppositoria pasti dalam penyimpanannya tidak dalam suhu tinggi ya, karena nanti efeknya meleleh ya. Jadi disimpan pada
suhu rendah ya atau dingin ya. Vaksin juga demikian ya. Kemudian bagaimana dengan sediaan infus ya? Ada manitol, ada RL, asering dan sebagainya ya. Nah, umumnya ini kalau kita lihat di labelingnya di sini ya pasti ada keterangan ya. Biasanya disimpan pada temperatur kurang dari 30 derajat Celcius ya. Next. Nah, itu tadi dari cahaya ya. Sekarang dari ini apa ya, saya nggak kelihatan. Ini dari, oh ya ini cahaya, tadi temperatur ya. Sekarang cahaya. Ini saya ambil referensi dari jurnal Bapak Ibu ya. Saya ambil case-nya dari sediaan obat kobalamin ya. Vitamin B12 ya. Pasti Bapak Ibu juga rutin nih menggunakan kalau di kegiatan lapangan sehari-hari menggunakan ada vitamin B12 ya. Nah, ternyata bagaimana stabilitas dari kobalamin ini ya? Kadang-kadang masih mudah-mudahan di RSUD Aji Darmo sudah mengetahui ya. Nah, kalau belum mengetahui, nah inilah kita bisa memberikan suatu informasi agar kedepannya menjadi dalam pemberian obat ini hal-hal yang diperhatikan mengenai stabilitasnya juga tepat sampai ke pasiennya ya. Jadi di sini dari referensi ini bahwa kobalamin ini ya parutannya sangat sensitif ya, sensitif terhadap cahaya ya, jadi fotolabil, peka ya, jadi ada interaksi jika dia terkena dengan cahaya ya. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya di infus pasiennya ya kobalamin warnanya pink ya, kalau kita lihat ternyata masih ada aja yang mungkin tidak tertutup ya, jadi masih dibuat terpapar oleh cahaya. Nah, jadi yang sebenarnya adalah yang tepatnya adalah harusnya terhindar dari cahaya ya. Bagaimana? Jadi alangkah baiknya kalau terhindar dengan cahaya kita bisa tutup dengan apa? Alu foil atau kertas karbon ya, demikian ya. Next, sekarang mengenai stabilitas obat terkait peletakannya ya, dan juga ada terkait dengan bionews date-nya ya. Jadi di sini saya juga bahas case ya di jurnal sediaan obat metilprednisolon ya direkonstitusi dengan menggunakan NS ya. Setelah itu disimpan dalam siring atau spet polipropilen. Bagaimana efeknya? Apakah ada efeknya? Ataukah aman saja? Ya, mari kita lihat ya kesimpulan dari jurnal ini ya. Jadi kalau kita lihat di akhirnya ini ya kesimpulannya ini adalah sediaan metilprednisolon dicampurkan dengan NS kemudian disimpan dalam siring, ternyata dia tidak terjadi penjerapan ya, tidak terjadi penampakan secara fisik ya yang terlihat. Nah, tidak berubah ya kan, tetapi kita perhatikan juga hal-hal lainnya ya terkait stabilitasnya. Apa itu maksudnya stabilitasnya? Nah, ini juga ada keterangan studinya ya. Jika dia ditempatkan, disimpan dalam suhu 25 derajat bagaimana ya? Disimpan dalam suhu 5 derajat bagaimana? Ternyata ada efeknya ya. Apa efeknya? Di sini kita bisa lihat ya dari jurnal ini. Metilprednisolon jika kita simpan ya selama 4 hari ya, misalnya sini 4 hari ya, pada suhu 25 derajat Celcius ternyata dia terjadi potensi kadar obatnya berkurang sampai 10% ya. Atau 5 ini ya, 5 derajat disimpan 5 derajat ternyata juga bisa terjadi pengurangan potensi kadar obatnya sebanyak 5% ya selama 21 hari. Jadi kita harus memperhatikan walaupun aman disimpan, jadi kita juga harus perhatikan juga BUD-nya sampai berapa lama, di suhunya sampai berapa derajat Celcius ya, apa yang terjadi. Nah, itu juga ada kaitan ya. Next. Nah, ini kita juga ingin mempersamakan persepsi rekonstitusi ya. Jadi rekonstitusi ini kita samakan persepsi kita seperti kegiatannya adalah pencampuran, pelarutan ya, pengenceran dan sebagainya ya. Kalau kita lihat persiapannya kalau di kabinet laminar airflow seperti ini ya. Nah, umumnya Bapak Ibu kalau kita ingin
kegiatan yang paling umum saja ya, misalnya kita ingin melarutkan suatu antibiotik ya via serbuk. Nah, pasti kita mencari ya, yang cocoknya pelarutnya apa sih, kompatibel dengan apa sih, nah di mana kita carinya. Nah, tadi sesuai dengan acuan tadi kita bisa cari di label obatnya ya. Itu banyak sekali keterangannya, berapa jenisnya, ya pelarutnya, jumlah pelarutnya berapa yang digunakan ya. Nah, kalau kita perhatikan kebanyakan ya Bapak Ibu, umumnya pelarut yang digunakan umumnya bisa dengan water for injection ya, sterile water atau juga NS ya. Atau juga ada obat yang disiapkan dengan pelarut khusus. Saya sarankan juga gunakanlah dengan pelarut khusus tersebut dari kemasan primernya ya. Nah, setelah kita menemukan brosur obat tersebut ya, pasti ada keterangan jenis pelarutnya apa, volume pelarutnya apa ya. Dan juga kita periksa juga Bapak Ibu ya, rute pada label obatnya sesuai dengan rute yang diminta ya. Resepnya yang diminta apa sih rutenya? IMK atau intravena intermittent atau intravena infus ya. Nah, itu kita bisa identifikasi ya. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan BUD-nya ya. Setelah kita campur, kita oplos, sampai berapa disimpannya? Sampai kapan sih lamanya ya BUD-nya ya? Dan juga kita beri tanda juga ya, apakah dia sediaan dosis tunggal atau dosis ganda juga kita beri tandanya ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu produk kami ya, produk plastik ampul kami ya. Pasti insya Allah sudah familiar Bapak Ibu semua ya, ada sediaan pelarut ya, NS, WFI atau elektrolit pekat, KCl, melon ya, Inggris 4, dextrose 40% ya. Nah, umumnya pasti Bapak Ibu mengetahui mengenai pelarut seperti WFI atau NS kemasannya 25 ml ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kami sudah launching ya sejak April 2020 setelah hadir ya pelarut NS dan water for injection dalam kemasan lebih kecil ya 10 ml. Kenapa? Ini kita menjawab kebutuhan customer kami karena selain mudah digunakan dan juga aman ya, dan juga kita hanya sekali pakai preparation, sekali pakai sudah habis, sekali pakai buang ya. Kemudian mendukung juga prinsip dari teknik aseptik. Apakah teknik aseptik ini? Yaitu tujuan utamanya adalah meminimalisir terjadinya kontaminasi ya, mencegah kontaminasi ya, juga tentu juga mencegah terjadinya infeksi nosokomial ya. Nah, selain juga pelarut NS-WFI ini sebagai digunakan untuk pelarut ya, sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu kegunaannya ya. Bisa juga misalnya NS, bisa untuk terapi inhalasi ya, nebulizer ya, atau juga pada saat kita ingin pembilasan ya, flushing, pembilasan. Pada saat kita ingin memberikan obat lain, sebelum dan sesudah diberikan obat itu kita bisa bilas dengan NS ya. Nah, berapa banyak sih yang kita gunakan biasanya NS itu untuk flushing? Nah, saya punya referensinya ya. Di ini nama bukunya, Bapak Ibu bisa download free juga, cari di Google bisa ya. Ini dari Nifas ya, yaitu dari UK ya, mengenai intravena administration of medicine mengenai line flushing versi 3 tahun 2021 ya. Jadi di sini informasi ini menjelaskan bahwa pada saat kita ingin kanul ya, ini harus di-flush ya, sebelum dan sesudah pemberian obat intravena ya. Biasanya volume keperluan yang kita flush ini sedikit volumenya, yaitu sampai 10 mili. Itulah dia tadi mengapa menjawab sesuai dengan referensi ya, sinkron dengan teknik aseptik ya, sekali pakai kita flushing selesai ya, jadi tidak terjadi kontaminasi ya, baik dengan juga stirring pump juga ya di flush dengan NS ya, atau dengan konvensional dengan infus menggantung ini juga di flush dengan NS ya, volumenya juga tidak terlalu banyak, nah, cukup dengan 10 mili sudah cukup ya. Next kita juga ada produk sediaan intermittent IV drip ya. Ini dia tadi mengapa pada saat kita ingin melakukan pencampuran kita bisa mengetahui sesuai dengan resep yang diminta, apakah yang dimintanya intermittent IV drip ya. Nah, ini ada ya. Kita punya sediaan
Otsu NS, dan dextrose kemasan 100 ml ya. Adapun obat-obatnya yang memang layak digunakan secara intermittent drip ada keterangannya di sini ya. Ada antibiotik ya, kortikosteroid dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tadi Bapak Ibu mengenai beyond use date ini, pertimbangan apa aja sih jikalau kita tidak menemukan BUD itu di brosur obat, kemana kita harus mencarinya? Cuman yang petunjuk yang keduanya kita cari referensi lain ya. Nah ini saya punya referensi lain yaitu dari AHSP ya. AHSP pun ini dia mengadopsi dari USP Charter 797 ya. Nah di sini di USP tahun 2008 sepertinya ya 2000-an keterangan BUD ini pertimbangannya selain juga faktor sterilitas seperti bagaimana sifat fisika kimianya, di mana ditempatkannya sediaan obat itu berada ya. Nah, lingkungan dan tempatnya pun, lokasi kita dalam pencampuran obat pun itu mempengaruhi juga BUD-nya ya. Jadi selain lokasi di mana kita lokasi buat ya, kemudian sediaannya obatnya apa yang akan kita buat ya. Nah, itu juga menentukan BUD yang berbeda pula. Ya, sebagai contoh misalnya ini ada kategorinya kategori rendah ya. Kategori rendah dengan BUD-nya kurang 12 jam juga ada ya. Kategorinya sedang, kategorinya tinggi. Dan juga ini harus digunakan segera ternyata kategorinya. Nah, kalau yang digunakan segera ya ini kita bisa lihat lokasinya pasti harus bersih ya, tidak berantakan ya, terpisah juga ya. Ini contohnya sediaannya biasanya sediaan untuk yang emergensi ini. Nah ini ada keterangannya. Untuk sediaan emergensi gimana baiknya? Nah ini juga ada keterangannya ya. Jadi seperti anestesi, epidural ya. Nah ini kalau kita lihat biar temperatur kamar ya terkontrol 24 derajat ya. Ini BUD-nya hingga 1 jam ya. Ini sebagai satu contoh ya. Beda lagi dengan ruangannya apakah terpisah ataukah ruangannya memang dilaksanakannya di clean room-nya memang terkontrolnya yang sangat ketat, itu beda lagi ya. Kalau memang clean room-nya itu sangat ketat, pasti dia mempunyai BUD yang lebih panjang dibandingkan yang ruangannya memang masih belum terkontrol ya. Kurang lebih seperti demikian ya. Nah, ini dia. Nah, BUD pun Bapak Ibu saya juga ingin sharing kemarin pelatihan saya di RSCM ya. Jadi semoga ini juga bisa memberikan suatu hal yang baru bagi Bapak Ibu semua ya. Jadi BUD pun ini ada framework-nya ya. Tabel kategorinya. Nah, kalau ini kita lihat yang di kiri ini ada yang tadi ya, yang tabel sebelumnya resiko tinggi, sedang, rendah ya, atau juga yang rendah tapi BUD-nya kurang dari 12 jam. Ini yang USP tahun 2008-an ya. Nah, sekarang USP pasti sudah ada yang update ya, yang farmasi pasti kenal, tahu ya, USP terupdate sudah yang 2019. Ya. Ini dipersimpel lagi. Kategorinya ada kategori 1 dan kategori 2. Jadi sini diperketat saja, diperketat. Jadi di sini kategori 1 ini disiapkan pada ruangan yang tidak terkontrol atau tidak terklasifikasi ya. Kalau yang kategori ini pasti yang clean room sekali ya, yang ketat ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, ini juga tabel dari yang USP 2019 ya. Jadi ada kategori 1, kategori 2, kategori 1 yang memang kalau lokasinya yang bukan terkontrol ya, bukan clean room sekali ya. Nah, di sini BUD-nya kalau suhu kamar menetapkan BUD-nya kurang atau sama dengan 12 jam. Berbeda kalau yang disimpan pada suhu yang lebih rendah, kulkas ini kurang dari sama dengan 24 jam ya. Jadi lebih ketat lagi nih BUD-nya. Kemudian kalau kategori 2, nah ini juga ada keterangan memang di clean room ya, di clean room, tapi dia juga di sini ada keterangan dilakukan uji sterilitasnya harus ternyata ada pro kontra Bapak Ibu. Jadi dari slide sebelumnya ini ada ditunda. Kenapa ditunda ya 2019 ini walaupun memang sudah ketat ya, karena
kalau USP ini masih internasional ya, internasional berbagai macam farmasis di dunia membahas ya. Nah, di sini masih pro kontra, ditunda. Kenapa? Karena keterangan uji sterilitas ini bisa yes, bisa no. Nah, ini membuat ada suatu hal kalau bisa nggak usah diperbolehkan tidak dilakukan uji sterilitas ya sudah. Berarti nanti pabrikan-pabrikan atau rumah sakit yang melakukan produksi steril, ya udah kita nggak usah aja melakukan uji sterilitas ya, karena diperbolehkan nih, no nih. Nah, ini dia. Itulah permasalahannya, masih polemik ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini masih ditunda? Jadi sekarang kiblatnya masih menggunakan yang 2008 ini. Karena di sini ada keterangan persyaratan APD-nya juga iya harus ada ya. Kalau juga dengan secara aseptiknya ya, ini yes semua. Jadi dilakukan semua. Ya itu dia mengapa 2019 itu masih ditunda ya. Nah, ini juga contohnya Bapak Ibu mengenai apa? Bukti ya, kita mencari brosur. Tadi ketemunya di brosur, yuk kita lihat yuk di brosur. Nih saya mencari di Sebu Taksim ya, terbukti ya Bapak Ibu ya, pasti ada keterangan pelarutnya, misalnya di sini ada tertera aqua pro injeksi ya, volumenya ada ya, dan juga rutenya juga kita identifikasi. Apakah yang sesuai yang kita diminta itu kita buat, apakah intramuskular ya, ataukah intravena ya, dan juga BUD-nya ya. BUD-nya pasti ini juga terlihat ya. Kita cari ada ternyata ya. Jadi sini obat yang sudah dilarutkan, di sini arahannya digunakan segera ataupun juga ingin disimpan. Nah, ini juga ada keterangan maksimumnya, berapa jam, berapa lama, sampai berapa suhunya ya. Jadi inilah kuncian yang kita perlukan ya. Atau juga di sini contoh lain omeprazol ya. Gunakan segera. Kalaupun maksimum hingga 4 jam setelah rekonstruksi harus digunakan ya. Itu salah satu contoh pembuktian ya yang kita lihat di brosur atau leaflet obat. Nah, ini juga contohnya ya Bapak Ibu, kenapa BUD itu sangat penting. Yang ini kita lihat ini sebagai ilustrasi saja. Misalnya ini kita ingin mengoplos ya, mencampurkan potasium fosfat dengan dextrose ya, jadilah ini ya, ada labelnya ya. Nah, ada labelnya, bisa juga ada keterangan BUD-nya. Nah, kita lihat di leaflet BUD-nya 24 jam. Jadi kita juga idealnya tertulis ya kapan kita melakukannya, di jam berapa, dan 24 jam kemudiannya itu besokannya kan tanggalnya, dan juga tertulis jam 24 jam kemudiannya. Demikian ya Bapak Ibu. Next, bagaimana dengan beyond use date sediaan infus? Nah, ini dia ya. Nah, ternyata sekali pakai ya. Kenapa ya infus itu sekali pakai ya? Karena kita ada referensi, kita semua berdasarkan referensi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada di Farmakope Indonesia ya, definisi infus mengapa sekali pakai, karena sediaan infus itu komposisinya tidak ada di tambahan zat lainnya. Jadi hanya zat aktif dan juga pembawanya ya, misalnya NS, ya, sodium klorida dan pembawanya itu air. Jadi hanya memang zat aktif, tidak ada zat-zat tambahan lainnya. Berbeda lagi dengan kalau memang sediaan injeksinya didesain oleh pabrikannya itu dosisnya ganda ya. Nah, kalau ganda ini pasti ada bahan tambahan campuran lainnya ya untuk menghindari terjadinya pertumbuhan mikroba ya. Jadi ditambahkan ada bahan pengaur ya, demikian. Next. Nah, tadi kita sudah bahas stabilitasnya ya, sekarang mengenai inkompatibilitas dari suatu obat. Apa sih ya inkompatibilitas dari suatu obat ya? Jadi ini adalah suatu reaksi ya yang tidak diinginkan yang terjadi antara obat dengan larutan ya, bisa obat dengan larutan, obat dengan obat di mana tempatnya ditempatkan disimpan nanti ya. Nah, itu ada kaitannya ya. Jadi jenis-jenisnya pun juga macam-macam. Ya, ada inkompatibilitas secara fisika, kimia, terapeutik ya, maupun di mana disimpan wadahnya di kontainer apa ya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya salah satu contoh ya kita bahas ya, misalnya inkompatibilitas secara fisika. Fisika ini artinya memang terlihat dengan mata kita ya. Contohnya, bila kita melakukan
rekonstitusi kita campurkan, misalnya kan ada terjadi pembentukan endapan, partikel, itu terlihat ya oleh mata kita ya. Atau juga terjadi perubahan warna ya, atau terjadi pembentukan gas ya. Nah, itu sebagai contohnya itu ya, yang terlihat dengan mata kita. Kalau dengan inkompatibilitas kimia, kebalikannya ya dari yang fisika. Jadi memang yang tidak terlihat dengan mata kita karena memang terjadi secara kimiawi ya. Ya, contohnya reaksi pH ya. Apakah terjadi perubahan pH, reaksi obat dengan obat A dengan obat B dicampurkan, apakah terjadi reaksi asam basa ya yang mempengaruhi pH-nya, itu juga kita bisa ketahui di situ ya, seperti oksidasi reduksi ya dan sebagainya. Itu sebagai salah satu dari contohnya ya. Nah, mengenai inkompatibilitas ini, apakah membahayakan ataukah aman-aman saja atau ada juga yang membahayakan ya? Nah, ini juga ya. Ini. Nah, jadi tidak semua inkompatibilitas obat ini membahayakan, Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah dari karakter dari obatnya ya. Misalkan ini ada contoh ya, imipenem cilastatin atau dobutamen yang menunjukkan perubahan warna. Ya memang demikian ya. Atau kobalamin tadi dicampurkan terjadi warna pink. Nah, itu memang karakternya demikian ya. Atau ceftazidime direkonstitusi terbentuk gas CO2 yang dilepaskan atau ada sedikit kabut, memang karakternya memang demikian ya. Atau sediaan sitostatika paklitase ya, disimpan di suhu kulkas ada endapan, terus terlarut kembali pada suhu kamar. Nah, ini memang karakternya memang demikian ya. Jadi memang kita harus mengetahui juga ya karakter-karakter sifat kimiawi dari suatu sediaan obat ya. Nah, bagaimana kalau ada tidak yang juga bisa merugikan pasien terkait inkompatibilitas obat tersebut ya? Ada juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Obat dengan obat ya. Misalkan di sini ada ceftriaxone, injection ya. Kita dilakukan berbarengan dengan sediaan RL atau asering ya. Nah, ini kita juga mengetahui di mana RL dan asering ini komposisinya mengandung ada ion kalsiumnya ya. Kalau dia bercampur maka terbentuk gambar seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada endapan atau partikel yang terbentuk. Ini kita lihat inkompatibilitas secara fisika ya karena terlihat dengan mata kita ya. Nah, selain itu apakah juga ada hal-hal yang merugikan pada pasien? Ternyata ada juga ya Bapak Ibu. Selain dia terjadi inkompatibilitas secara fisika, dia memberikan efek ternyata bila bercampur terjadi penurunan potensi kadar obatnya berkurang. Ya, ini yang kita hindari. Jadi kalau penurunan kadar obatnya berkurang, dosis obatnya nggak optimal ya. Nah, itu yang kita hindari ya. Atau obat dengan wadah ya, di mana ditempatkan obat dengan berinteraksi dengan wadahnya. Misalnya di sini ada selang ya, Bapak Ibu ya. Selang infus ya. Nah, ini mungkin wadahnya PVC ya. Jadi kita juga harus mengetahui juga ada obat-obatan yang peka, yang sensitif terhadap bahan PVC ini. Dimana kalau mereka bersinggungan, berinteraksi dengan wadah PVC ini, maka akan terjadi peningkatan fenomena absorpsi ya obat terhadap bahan wadah PVC-nya. Seperti contoh diazepam, vitamin A ya, insulin, amiodarin, nitrogliserin, warfarin. Ini sifatnya kita ketahui dulu sifatnya gimana ya. Karakternya ternyata dia lipofilik, larut lemak yang ketemu dengan PVC, terjadilah fenomena penjerapan ya terhadap bahan PVC ini. Jadi efeknya kadarnya berkurang, dosis pasiennya juga kurang optimal. Nah, itu yang kita hindarkan ya. Demikian. Nah, kalau kita menghindari hal tersebut Bapak Ibu terkait inkompatibilitas obat ya. Nah, inilah dia ada resiko-resiko yang terjadi ya. Bisa rendah, sedang maupun tinggi. Mungkin kalau di lapangan pada pasien bisa kita lihat kok pasiennya ada kemerahan ya, terjadi plebitis ya, atau yang paling parahnya lagi bisa terjadi reaksi alergi atau juga gagal multi organ. Nah, ini yang nggak ingin kita harapkan ya. Kalau hal tersebut tentu yang merugikan adalah pasien ya, di mana rawat inapnya makin panjang, biaya yang dibebankan pasien juga lebih berat. Nah, itu yang ingin kita hindari, jangan sampai terjadi hal demikian ya.
Nah, untuk mewaspadai hal tersebut, Bapak Ibu, ya, ini juga saya ingin men-sharekan bahwa produk kami ya, baik infus maupun juga alkes kami ada infuset, ini juga kita aman ya, karena bahannya ini adalah PVC medical grade, jadi aman untuk obat-obatan, kecuali memang obat-obatan yang sifat fisika kimianya memiliki pH yang ekstrim ya, atau tinggi, osmolitas tinggi. Nah, itu pasti terjadi interaksi ya, jadi tidak cocok. Nah, kemudian kalau terkait pH tadi ya, kita juga harus mengetahui. Nah, suatu larutan ya, di sini ada larutan asam atau basa, dan bagaimana caranya kita pada saat kita ingin memberikan suatu sediaan obat pada pasien, pH yang kita buat itu mendekati plasma darah manusia ya. Sediaan ini intravenanya mempunyai pH yang netral atau mendekati netral ya. Nah, jadi bagaimana mewaspadainya ya? Ya, kita lihat ya, periksa, cek ya jenis pelarutnya, kompatibel obat ini cocoknya dengan apa. Nah, itu kita bisa mengetahui sifat fisika kimia, pH-nya tersebut. Nah, ini juga ada keterangan jikalau obat bersifat pH-nya asam, dia juga stabil dengan pembawanya yang juga asam, misalnya dextrose ya, atau obat juga yang pH-nya basa, stabil juga dengan pembawanya yang pH-nya juga basa, misalnya NS. Itu jadi kita bisa mengetahui agar bisa kompatibel ya. Nah, next. Nah, untuk mensiasatinya, untuk memudahkan, karena kita juga bekerja sama dengan tim lain ya, ada tim perawat, bidan, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa membuat suatu rangkuman nih, panduan ya, buku, bisa table, terserah. Yang enaknya bagaimana. Memberitahukan mengenai stabilitas dan inkompatibilitas suatu sediaan ya. Ini, misalnya ini kita bisa buat tabel golongannya apa, nama obatnya apa, pelarutnya cocok dengan apa saja ya. Jadi kita buat summary ya, rangkuman ya, yang untuk bisa menginformasikan ke rekan-rekan tim nakes lainnya. Ya, stabilitasnya dicampur berapa lama, simpannya di mana ya, itu dia. Atau bisa buat chart-chart seperti ini ya, table. Atau yang lebih ingin mudahnya lagi, kita bisa kerjasama dengan vendor ya, atau software ya. Tentu ini diserahkan lagi kepada kebijakan rumah sakit masing-masing ya. Kalau yang mau manual seperti tadi silakan. Kalau ingin sistematis, mudah, tapi cuma cost-nya juga ada ya. Biasanya kalau yang software ini berbayar ya. Kerjasama kontrak dengan vendornya ya. Jadi bisa lewat contoh yang software ini bisa Micromedex, UpToDate, Kingsguide, ya, Lexicom. Nah, ini bisa lihat. Atau kita bisa nggak mau berbayar deh, ya, kita bisa searching aja di www.stabilis.org. Bapak Ibu klik aja ini, pasti ketemu. Nah, kita tinggal klik aja di sini, misalnya ceftriaxone, kita tuh klik, nanti kita bisa klik di sini search compatibility-nya, ya, cocok dengan apa ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini misalnya vial cocok dengan NS atau dextrose. Kemudian suhunya berapa ya, apakah dia boleh berinteraksi dengan cahaya, berapa lama stabilitas ada di sini ya. Jadi kita tidak dipersulit lagi ya, kalau nggak mau berbayar kita bisa searching ya. Nah, itu dia. Jadi take home message saya, Bapak Ibu, penanganan obat injeksi aman memerlukan penanganan khusus ya. Jadi apa aja pengetahuan khusus yang harus dipahami? Ya, tentu tentang karakter, sifat fisika kimia obat itu sendiri ya. Kompatibilitas, stabilitas sangat penting sebelum kita memulai rekonstitusi obat intravena. Sebagai acuannya kita bisa lihat pada label atau brosur obatnya ya. Kalau tidak ketemu kita bisa lihat, cari lagi, searching lagi ya. Buku, panduan jurnal, monografi, informasi obat ya. Atau lewat internet tadi kita bisa mengetahui terkait kompatibilitas dan stabilitas dari suatu obat ya. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi saya mengenai topik training pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jikalau ada yang didiskusikan silakan. Namun saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.